Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Stakuf, Doktor. Hadir juga Sekjen PBNU sekaligus sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul. Yang hadir membersamai kita juga di sini adalah Menteri Kebudayaan, beserta tadi ada rombongan ya, tenaga ahli atau staf khusus Pak Fadlizon. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, dan para kiai, para alim ulama. Di belakang tadi banyak sekali para pakar di lingkungan Nahdlatul Ulama hadir di tempat ini. Itu memberikan isyarat bahwa forum ini sangat berkualitas, sangat representatif, dan bisa menjadi referensi apapun yang dihasilkan di dalam musyawarah ini atau kongres pendidikan ini. Saya hanya ingin memberikan ada 3 isu yang menjadi isu pendidikan dunia internasional sekarang ini yang menjadi lagi tren. Sehingga saya kira lembaga pendidikan manapun juga, terutama di Indonesia, wabil khusus adalah lembaga pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama, tentu juga Kementerian Agama. Yang pertama adalah isu tentang lingkungan hidup. Yang kedua adalah isu tentang kerukunan atau moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah nasionalisme. Ketiga tren isu ini, saya kira sudah saatnya kita memberikan menjadikannya juga sebagai salah satu visi yang akan kita kembangkan ke depan jika bangsa dan jika komunitas kita ini akan menjadi betul-betul terasa manfaat dan berkahnya. Kenapa lingkungan hidup? Karena sehebat apapun income per kapita yang kita miliki, serendah apapun inflasi, dan setinggi apapun tingkat pertumbuhan ekonomi kita, tapi menjadi tidak ada artinya kalau lingkungan kita ini rusak. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang sukses mengelola bumi ini kalau lingkungan ini rusak. Terlebih lagi kita nggak mungkin bisa khusyuk beribadah kalau lingkungan pacu kita, alam semesta ini rusak. Jadi 2 kapasitas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, al-'abid, dan juga inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita nggak mungkin sukses menjadi khalifah dan abid kalau lingkungan pacu kita itu tidak sehat. Maka itu muncul concern dunia sekarang ini, terutama kita dalam Islam. Januari, Februari saya diundang khusus di komunitas pemerhati lingkungan di Amerika karena ada isu bahwa Abrahamic religion inilah yang menjadi salah satu faktor yang merusak lingkungan. Saya kaget ya, dan teman-teman melakukan inisiatif. Saya diundang sebagai representasi dari Muslim Scholars, nggak tahu kenapa memilih saya. Dan di sana kita berjumpa dengan pakar-pakar dari Yahudi dan
Protestan dan Katolik. Ternyata setelah diteliti, LSM NGO yang menuding Abrahamic Religion ini, karena dalam kitab Mazmur dan juga kitab Perjanjian, ada kitab Genesis atau kitab Kejadian itu, ada sejumlah ayat yang mirip redaksinya dengan Al-Quran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah dan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami tundukkan alam semesta ini kepada kalian, wahai para manusia. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh penuding Abrahamic Religion ini sebagai agama yang memicu rusaknya alam semesta. Tentu saja kami keberatan, ya. Dan setelah kita melihat memang sejumlah tafsir yang kita temukan tidak memberikan pembatasan terhadap konsep taskhir di dalam Al-Quran. Dan teman-teman dari Yahudi pun juga menemukan ada sejumlah pasal dalam Bible, terutama dalam kitab Perjanjian Lama, yang misalnya disebutkan bahwa manusia itu adalah raja penguasa alam semesta. Jadi seolah-olah SIM untuk mengeksploitasi alam semesta ini melampaui daya dukungnya itu sendiri. Nah, tantangan kita adalah bagaimana membaca ayat yang memberikan keseimbangan ini. Misalnya, wala tusrifu fil ard. Kemudian juga daral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dan banyak sekali ayat yang mendukung itu. Maka itu kemarin kami di Kementerian Agama juga kami mencoba untuk menggagas sebuah konsep kurikulum ekoteologi atau green theology yang eskalasinya adalah ingin menurunkan konsep Asmaul Husna dalam dunia kependidikan kita. Dalam sifat-sifat Allah itu sebetulnya Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Allah lebih menonjol dirinya sebagai feminin daripada dirinya sebagai maskulin. Allah lebih menonjol sebagai nurturing daripada dirinya sebagai seorang struggling. Dan Asmaul Husna mendemonstrasikan kepada kita hanya 20% sifat-sifat maskulin Tuhan tergambar dalam Asmaul Husna. 80% diantaranya adalah feminin. Itu pun yang paling berulang di dalam Al-Quran. Ar-Rahim 114 kali. Ar-Rahman terulang 57 kali. Bandingkan dengan nama-nama maskulin Tuhan. Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar hanya terulang 1 kali dalam Al-Quran. Jadi yang menghiasi lembaran demi lembaran Quran adalah kualitas feminin Allah, bukan maskulin. Jadi kita juga menajuk untuk kita kaji. Begitu Tuhannya sangat feminin, nabinya sangat feminin, tapi umatnya super maskulin. Ada yang salah dalam dunia kependidikan kita. Saya kira NU harus mensponsori sebuah perubahan ini. Yang kedua adalah kerukunan, atau biasa diistilahkan dengan moderasi beragama. Tidak ada artinya kita bicara tentang ekspor yang bernilai setinggi apapun. Indonesia tidak ada artinya kita bicara tentang keindahannya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada kerukunan, tidak ada moderasi beragama di dalamnya. Bahkan agama itu bisa seperti atom, nuklir. Nuklir itu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat murah, ya, tapi juga bisa menjadi bahan bom yang menghancurkan Hiroshima, Nagasaki. Jadi aspek destruktif atau konstruktif agama inikah yang kita akan tampilkan dalam mengajarkan agama. Selama ini kita sepertinya ada sesuatu juga yang perlu kita pikirkan bersama. Para pengajar agama sepertinya memperkenalkan kebencian, perbedaan satu sama lain. Ya. Agama yang paling benar adalah agama kita, yang lainnya adalah sesat, bahkan najis, nggak boleh disentuh. Bayangkan kalau semua guru-guru agama, Hindu, Buddha, Konghucu, mengajarkan hal yang sama. Jadi alam bawah sadar anak kita itu sejak dini dicekoki dengan perbedaan, kebencian. Begitu ada azan, matiin, ini Islam. Begitu ada pengkhotbah Kristen, matiin itu. Nah, jadi ada teologi kebencian yang disuguhkan di dalam konsep perkenalan agama. Agama itu harusnya mencerahkan, tapi justru menakutkan. Mungkinkah kita menciptakan suatu kurikulum cinta, artinya berbeda agama-agama kita,
tetapi kita satu bangsa, satu negara, dan juga kemanusiaannya sama. Humanity is only one, there is no colors. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Ya, maka itu kita wujudkan dalam bentuk kurikulum cinta. Dan yang ketiga juga adalah nasionalisme ini. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan juga Cina itu betul-betul mencapai kemodernan negaranya itu, tapi tidak meninggalkan tradisi, entitas, dan identitas kenegarawanannya. Nah, kita di Indonesia, saya kok melihat ini ada Pak Menteri Kebudayaan, mohon maaf, kita belum pernah serius memikirkan what is the really meaning of Indonesia itu sendiri. Apa arti ber-Indonesia itu? Kebudayaan Indonesia itu sebetulnya menerjemahkannya seperti apa? Sudut pandang apa yang kita gunakan? Apakah kita akan melihat konsep kebudayaan kita ini berdasarkan apa? Jadi pematangan konsep budaya Indonesia ini belum. Bagaimana kita bisa merumuskan sebuah nasionalisme Indonesia kalau budaya Indonesia itu belum? Nah, kami sangat berharap, kita sangat berharap juga semuanya ya bahwa Pak Presiden kita yang Pak Prabowo ini membentuk suatu kementerian tersendiri, Menteri Kebudayaan, yang sebentar lagi akan memberikan sedikit sambutan. Itu bisa memberikan warna. Apa sih, kemana? Direction kita itu budaya Indonesia itu seperti apa? Jangan sampai nanti muka kita mirip Indonesia, tapi isi kepalanya mirip bule atau mirip Cina dan sebagainya. Jadi nasionalisme ini sangat-sangat penting untuk memberikan warna dasar. Kita berada di posisi silam dalam negara yang sangat plural seperti ini. Kalau kita nggak punya basic elang vital kebudayaan nasional, maka kita nanti akan menjadi negara yang bisa buyar dengan begitu gampang. Nggak ada kebanggaan kita ber-Indonesia tanpa merumuskan nasionalisme yang sejatinya Indonesia itu seperti apa. Nah, ini perlu kita wujudkan dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk sistem pendidikan, ideologi pendidikan, dan seterusnya. Kalau Nahdlatul Ulama mampu menciptakan entitas seperti ini, saya kira itu pasti akan sangat berharga untuk Indonesia masa depan, untuk memberikan warna tersendiri dalam negeri kita ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.